everybody. Skill bahasa di sini, mari kita belajar bahasa Inggris. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar kunci ke-41 TOEFL structure. Recognize irregular plurals of noun. Kenali kata benda tidak beraturan bentuk jamak. Pada kunci 41, recognize irregular plurals of noun, mengenali kata benda tidak beraturan bentuk jamak ini. Banyak teman-teman kata benda dalam bahasa Inggris itu memiliki bentuk jamak tidak beraturan. Dan bentuk ini dapat membingungkan dalam teks soal pada tes TOEFL. Bentuk tidak beraturan yang paling menyulitkan adalah bentuk jamak yang tidak berakhiran s atau is, karena pasti teman-teman sudah termindset, oh kalau jamak itu harus ketambahan s atau is, padahal ada beberapa benda itu yang tidak harus ketambahan s atau is. Nah, kita masuk ke contoh. Contohnya, different criteria was used to evaluate the performers. Kriteria yang berbeda digunakan untuk menilai penampilan itu. Nah, dari contoh ini, kata benda jamak kriteria. Kriteria itu benda jamak. Kelihatannya tunggal karena tidak berakhiran s, ya toh? Karenanya teman-teman pasti mengiranya demikian, pasti mengiranya tunggal, padahal dia jamak. Padahal kata kriteria tersebut tidak tunggal, melainkan benda jamak yang tidak beraturan, sehingga penggunaan kata kerja was adalah salah teman-teman. Harusnya were karena tidak sesuai subjek dan verbnya. Nah, biasanya nanti di dalam soal TOEFL seperti ini, subjeknya itu kita tidak mengenal, oh ini kriteria tunggal, wasnya sudah benar, padahal belum tentu. Jadi hati-hati dengan benda jamak yang tidak beraturan seperti contoh ini. Pada rumus kunci 41 ini, pelajari tabel-tabel untuk contoh di bawah ini. Irregular plural noun itu pengubahan huruf hidupnya, ya, ada yang pengubahan huruf hidupnya. Contoh ada man, gimin, woman jadi women, food jadi feet, tooth jadi teeth, goose jadi geese, mouse jadi mice. Nah, ada yang perubahan huruf hidupnya saja, jadi kita harus menghafalkannya ya yang ini. Atau ketambahan en, ada child jadi children, ox jadi oxen, atau ada yang juga yang sama, sir tunggal dan jamaknya, deer deer, fish fish, salmon salmon, sheep sheep. Nah, trout trout. Ada juga yang sama sebenarnya, cuman i jadi e. Nah, contohnya ada analysis jadi analysis, sis ya pakai e, exist jadi exist, krisis jadi krisis, diagnosis diagnostis. Nah, sama sebenarnya, hipotesis hipotesis, parentesis parentesis, sintesis tesis. Nah, jadi hati-hati yang seperti ini, sebenarnya sama, cuma diubah i jadi e. Ada juga yang seperti itu. Ada juga yang diakhiri a, awalannya biasanya ya. Bakterium jadi bakteria, kurikulum jadi kurikula, datum jadi data. Nah, jamaknya data. Binomion jadi fenomena, kriterion jadi kriteria. Nah, akhirannya atau on. Nah, biasanya itu yang kebanyakan yang diganti jadi a akhirannya. Ada juga yang jadi i. Contoh alumnus jadi alumni, bacillus jadi bacilli, kaktus jadi cacti, fungus jadi fungi, nukleus jadi nukli, radius jadi redi, stimulus jadi stimuli, silabus jadi silabi, nah dan lain sebagainya. Ini hanya contoh teman-teman. Jadi gambarannya ada yang pengubahan huruf hidupnya saja, ada yang n, ada yang sama, ada yang akhirannya a. Nah, jadi nanti teman-teman cari benda jamak yang ketika dijamakkan tidak beraturan ini ya. Kita lanjutkan ke latihan kunci 40
satu tuple structure. Number 1. Arctic animals' feet is covered with hair on their soles to help them walk on ice and snow. 20 detik untuk menjawab. Waktunya habis, teman-teman. Di dalam kalimat ini terdapat plural subject fit dan singular verb is. Nah, jadi tidak sesuai di subject Arctic animals fit. Nah, intinya kan di fitnya ya, Arctic animals itu adalah adjektif. Jadi poin alfa dan bravo itu sudah benar, nggak ada salahnya. Nah, yang harus kita benahi yaitu poin Charlie ya, karena seharusnya are bukan is, karena subjeknya jamak yaitu fit, tunggalnya apa yaitu food. Kalau seumpamanya pakainya Arctic animals food, nah itu berarti pakainya is, benar ya, berarti poin delta benar. Number 2, because fat is needed for myelinization, fat should not be restricted in the diet of a normal weight children under the age of 2. 20 detik untuk menjawab. Waktu habis. Di dalam kalimat ini terdapat singular artikel a dan plural noun children. Ya. Ada di poin delta children dan a di normalnya, di depan normal. Jadi jawaban di sini yang harus kita benahi yaitu delta. Nah, noun itu tidak hanya di posisi subjek. Kalau di soal yang pertama tadi kan mengenai subjek dan verbnya, jadi harus disesuaikan. Subjeknya tunggal, verbnya harus tunggal. Subjeknya jamak, verbnya harus jamak. Nah, di sini posisinya dia di object of preposition. Jadi bisa di objek juga, bisa di complement juga. Nah, hati-hati ya, noun itu letaknya di mana perlu diingat-ingat kembali. Dan nah, di kasus nomor 2 ini itu penyesuaian artikel atau mudahnya ya hitungannya dengan si bendanya. Sesuai nggak? Itu kan hitungan tunggal setara dengan one, maka tidak boleh disandingkan dengan benda jamak. Kalau a child boleh, kalau a children salah. Makanya poin delta kita benahi jadi child karena ada ya, a normal weight child. Sedangkan poin alpha itu sudah benar, dia conjunction dengan subjek fat ya, subjeknya fat, jadi conjunction subjek verbnya is needed. Kalimat pertama. Kalimat kedua ada fat subjeknya, terus ada should not be restricted itu verbnya, anggap saja seperti itu. Sudah lengkap, in bla bla itu pp sampai akhir. Nah, nonnya di posisi object of preposition of. Nah, jadi perhatikan juga kesesuaian dengan adjektif hitungannya si benda. Number 3, the aurora borealis is an interesting phenomena that appears in a variety of forms, ranging from a quiet glow to a series of luminous expanding arcs. 20 detik untuk menjawab. Waktu habis.
Di dalam kalimat ini terdapat singular artikel an dan plural noun fenomena. Nah, ini kan teman-teman pasti, wah, kayaknya benar semua. Fenomena itu jamak tadi ya. Fenomena itu jamak. Phenomenon itu tunggalnya. Phenomenon ya bisa juga. Nah, karena di sini ada n-nya yang memperkuat pendapat bahwa yang harus dibenahi alpha itu n, bukan appears. Nah, jadi appears itu sudah benar. Appears kan verb yang sis itu berarti menandakan subjeknya tunggal. Kalau n-nya kan tidak digarisbawahi, berarti yang harus dibenahi yaitu alpha. Berarti bravo sudah benar. Of forms, variety of form, lu kan ada di situ. Nah, a variety, kalau ada of di belakangnya jamak nggak masalah ya, belakangnya jamak. Jadi Charlie juga benar. A quiet, delta itu juga benar ya, dia tunggal juga. Jadi yang salah itu alpha, harusnya kita jadikan fenomenon, bukan fenomena ya. Sorry, tadi saya sebutkan fenomenium, kebanyakan kita pakai fenomenon. Number 4, although the climate is frigid, polar bears, musk oxes, caribous, arctic foxes, and penguins inhabit the polar region. 20 detik untuk menjawab. Ya, waktu habis. Di dalam kalimat ini terdapat plural noun oxes. Jawaban yang tepat adalah Charlie karena seharusnya oxen bukan oxes ya. Bentuk jamaknya itu oxen, bentuk tunggalnya ox saja. Jadi pakainya oxen. Jadi hati-hati nih, bisa juga seperti ini ya. Alpha itu conjunctionnya although, jadi tidak masalah karena ada dua kalimat, yaitu the climate is subject verbnya. Subjek verb yang kedua yaitu penguins inhabit. Nah, bisa penguin inhabit. Nah, di sini teman-teman, kalau kita lihat frigid juga tunggal, terus ada paralel sampai pingin ya, pingin. Nah, itu sudah paralel semua, jadi nggak masalah. Oh, di sini hanya satu kalimat ternyata yang dimunculkan. Jadi alpha konjungsinya nggak masalah ini, although, with, Curtis arti oxes ya. Yang salah hanya Charlie karena bentuk jamaknya bukan oxes tapi oxen. Number 5, fring pine sap, a streaking wild flower, look more like a fungi than a flowering plant. 20 detik untuk menjawab. Waktu habis. Di dalam kalimat ini terdapat singular artikel a dan plural noun fungi atau fungi. Nah, di sini tidak tepat. Jadi kita harus ganti dengan fungus. Fungus ya, fungus itu bentuk tunggalnya, fungi bentuk jamaknya. Nah, ini terletak di posisi objek. Nah, di posisi objek. Jadi bisa ya, looks kan verbnya, terus more like a fungi. Nah, nggak masalah. Jadi intinya di sini setelah
verb backgroundnya nggak masalah teman-teman tambahkan more like karena di belakang ada then. Jadi alpha itu membenarkan pasangannya ya, more like Punji. Nah, karena kalau kita pakai more like diikuti noun, tapi kalau umpamanya hanya kita pakai adjektif terus noun bisa juga ya, malah salah kalau teman-teman jadikan liker. Nah itu liker nggak kita gunakan, jadi di sini nggak masalah kita pakai more like than. Nah berarti Bravo juga benar. Flowering delta itu benar juga, flowering itu kan adjektif, verb ing ya yang dijadikan adjektif. Thanks for watching.